Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Amalia, MTech, selaku dosen pembimbing seminar proposal. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Febriana Indah Nurkholis dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Dampak Aplikasi TikTok Terhadap Tingkah Laku Anak Sekolah Dasar Selama Masa Pandemi di Kabupaten Sragen. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di bagian pendahuluan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Dilanjutkan dengan kajian pustaka, lalu metode penelitian. Langsung saja, pada bagian pendahuluan, latar belakang masalah. Wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 tidak kunjung berakhir. Hampir seluruh negeri merasakan imbas dari adanya wabah ini. Begitu juga di Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak aktivitas masyarakat menjadi terhambat. Misalnya aktivitas pelayanan publik dan juga aktivitas di dunia pendidikan. Seluruh instansi pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring di rumah. Hal ini dilakukan guna mengurangi penyebaran wabah virus corona. Selama masa pandemi, anak-anak sekolah dasar banyak memanfaatkan waktu luang di rumah. Selain melakukan belajar secara daring, anak-anak juga banyak yang bermain gadget. Banyak aplikasi yang dapat diakses dari gadget. Salah satu aplikasi yang paling digemari adalah aplikasi TikTok. Tidak hanya orang dewasa, banyak anak sekolah dasar yang mahir dalam memainkannya. Nah, hal ini tentunya berdampak bagi anak sekolah dasar sendiri. Mengutip salah satu riset dari Head of Content and User Operations TikTok Indonesia, Angga Anugrah Putra, dalam sebuah video konferensi, pengguna aplikasi TikTok naik 20% selama masa pandemi. Nah, jenis konten yang mengalami kenaikan ini adalah konten edukasi. Hal itu merupakan dampak positif yang dihasilkan dari aplikasi TikTok. Di samping dampak positif, tentu ada dampak negatifnya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Tri dan Ilham, dari 10 broadcaster yang diwawancarai, 8 diantaranya menyatakan sudah pernah menyaksikan sendiri tayangan pornografi pada aplikasi TikTok. Nah, dampak negatif ini tentunya tidak baik bagi anak sekolah dasar. Kedua dampak tersebut tentunya sangat berpengaruh pada perubahan tingkah laku anak. Pentingnya penelitian yang dilakukan ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya aplikasi TikTok yang banyak digunakan untuk mengisi waktu luang terhadap perubahan tingkah laku bagi anak sekolah dasar di masa pandemi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak positif aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi? Yang kedua, bagaimana dampak negatif aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi? Yang ketiga, bagaimana hubungan aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi? Lalu dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mendeskripsikan dampak positif aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi. Yang kedua, mendeskripsikan dampak negatif aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, tingkah laku anak. Tingkah laku sendiri merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu di muka bumi. Tingkah laku ini dapat terbentuk karena pengaruh pendirian individu itu sendiri ataupun dari lingkungan eksternalnya. Anak usia sekolah dasar merupakan usia di mana individu melalui fase berkembang.
Usia anak sekitar 7-12 tahun berada pada masa perkembangan baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosionalnya. Selanjutnya, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah ketika seseorang memberikan manfaat untuk orang lain. Misalnya, sewaktu kita dilahirkan di muka bumi, kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, bantuan inilah yang disebut dampak positif karena kita mendapatkan manfaat dari orang lain. Dampak positif selalu memberikan manfaat serta mengarah ke hal yang baik. Selain itu, dampak negatif. Dampak negatif adalah ketika seseorang memberikan dampak buruk bagi orang lain. Misalnya, pada kasus kriminal, itu seseorang akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Di sini, merugikan orang lain berarti dampak positif karena tidak bermanfaat dan tidak baik untuk orang lain. Selanjutnya, aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok merupakan sebuah aplikasi yang memberikan efek spesial, unik dan menarik yang dapat digunakan oleh pengguna dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Adapun konten-konten dari aplikasi ini, yang pertama ada pengenalan wajah. Pengenalan wajah ini berarti aplikasi ini dapat menangkap gambar dengan kecepatan tinggi dengan berbagai fitur yang lengkap seperti ekspresi imut, lucu, konyol, dan lain-lain. Yang kedua, ada kualitas tajam yang nyata. Nah, dimuat secara instan seperti membuat tekstur kulit wajah dari yang kasar menjadi mulus. Selanjutnya, studio seluler. Seperti layaknya kita membuat video ataupun berfoto dalam studio, kita dapat melakukan itu dalam sebuah aplikasi yang ada pada gadget, salah satunya aplikasi TikTok. Selanjutnya ada pustaka musik yang sangat lengkap. Banyak sekali backsound ataupun musik-musik yang ada pada aplikasi TikTok ini. Tentunya mengikuti tren-tren yang sedang berkembang. Selanjutnya metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis data yang digunakan yaitu data primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di Desa Wonowoso, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Waktu penelitian dilakukan selama 1 minggu, tentunya selama masa pandemi COVID-19 ini. Objek dan subjek penelitian. Objek yang diteliti yaitu dampak dari penggunaan aplikasi TikTok terhadap tingkah laku anak sekolah dasar di masa pandemi. Subjek dari penelitian ini terdiri dari 6 informan, yaitu 3 informan orang tua anak dan 3 informan anak yang memiliki aplikasi TikTok di Desa Wonowoso, Kabupaten Sragen. Data dan sumber data. Data dalam penelitian yakni data kualitatif. Sumber data dalam penelitian yakni informan yang berpartisipasi dalam penelitian dan juga peristiwa maupun aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut. Wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai 3 informan yaitu orang tua anak di Desa Wonowoso, Kabupaten Sragen. Selanjutnya observasi. Metode observasi ini dilakukan dengan melakukan observasi kepada 3 anak sekolah dasar yang mempunyai aplikasi TikTok serta aktif dalam memainkannya. Lalu yang terakhir ada teknik analisis data. Data yang diperoleh secara umum dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan pada tiap-tiap data yang dikumpulkan baik melalui wawancara maupun observasi. Sekian presentasi yang saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.